Dari 3 juta ini, kalian mau berapa kali OP sampai dia loss? Lah, ngapain kita malah berbicara lossnya? Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Bang Ran. Di video kali ini gua akan share gimana caranya kita mempertahankan, bahkan kalau bisa menjadi lebih besar lagi. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Hai semuanya, kalian sedang mencari broker yang memiliki spread yang kompetitif? Langsung aja pilih broker XM Global. XM Global menawarkan layanan trading online yang handal dan aman dengan opsi akun yang fleksibel, spread yang kompetitif, dan dukungan pelanggan 24/5. Tingkatkan pengalaman tradingmu dengan XM Global, langsung daftar ya. Oke teman-teman, kali ini gue akan share gimana sih caranya kalau modal kita udah besar biar tetap bertahan. Jadi biar nggak habis. Jadi gue itu selalu bilang trading ini bisnis. Jadi kalau orang berbisnis itu pasti punya trik, punya cara biar bisnisnya tetap terus jalan, biar jangka panjang dan tetap menghasilkan. Karena pada dasarnya orang itu bisa gagal di bisnis karena dia nggak paham dengan bisnis yang dia jalani. Faktor terbesar dari berhasil atau gagalnya bisnis itu sebenarnya di keuangan teman-teman, atau di money manajemennya ya, pengelolaan dana dari bisnis tersebut. Nah karena yang kita pilih ini adalah trading, otomatis kita harus pinter untuk mengelola keuangan kita. Nah kita ngomong kalau misalnya sekarang uang kita 10 juta. Nah gimana sih caranya mengembangkan modal 10 juta? Kita akan mengembangkan dengan yang namanya MM atau money management persentase. Ini udah gua bahas di online course. Jadi kalau kalian mau belajar lebih detail, akses online course-nya. 10 juta ini kalau gua menerapkan di trading, gua tidak akan deposit semuanya karena uang gua cuma 10 juta. Tapi gua percaya trading ini tidak ada patokan deposit. Yang kedua, dengan kita sudah melewati MM hopeless itu, harusnya kita sudah banyak punya cerita dalam perjalanan kita. Kita udah melewati banyak zone dan kita bisa kembangkan. Harusnya kita kan tinggal mempertahankan aja. Artinya itu akan berbicara juga di psikologi sama di mindset kalian. Tapi gue akan bahas tentang MM-nya aja. Cara penerapannya itu sebenarnya cukup simpel. Kalau kalian punya 10 juta, gue akan depo ini tabung. Kalau depo, gue akan ambil 30% teman-teman. Berarti 70% itu ditabung. Karena ini akan berpengaruh di progres akun kalian nantinya. Ini kita ngomong kalau modal kita masih 10 juta. Beda kalau kita ngomongnya udah miliaran ya. Udah ratusan juta, beda lagi. Semakin besar biasanya modal itu akan semakin memperkecil risiko teman-teman. Karena angkanya juga jadi semakin besar. Gua akan depo cuma 30%, gua masih tahan di tabungan itu 70%. Artinya kita depo itu cuma 3 juta teman-teman. Sebenarnya cara mainnya itu cukup simpel teman-teman. Dari 3 juta ini, kalian mau berapa kali OP sampai dia loss? Lah, ngapain kita malah berbicara lossnya? Kan kita mau trading, kita kan mau berkembang gitu ya. Ada alasannya. Jadi kita tanya dulu, dari 3 juta ini kita mau berapa kali open posisi sampai dia benar-benar loss? Kalau kita ngomongnya 10 kali, berarti sekali open posisi itu berapa? 300.000. Di sini kita punya 10 kali kesempatan artinya teman-teman ya. Karena kita mau mempertahankan ini, kita harus tahu dulu kerugian teman-teman. Jadi yang tadi gue bilang, kalau kita open posisi 300.000 10 kali dan itu kalah semuanya, otomatis kita sudah tahu kita akan kehilangan 3 juta. Tapi kita tidak miskin karena kita masih punya tabungan 7 juta. Biar apa nih Bang kita bahas seperti ini? Biar cara kalian nanti penerapan dalam trading nggak ada lagi namanya rasa takut, intervensi, open posisi dan sebagainya. Jadi plannya tuh udah harus jelas gitu. Karena di sini kita bukan lagi pasrah gitu. Kita udah punya modal nih, tinggal kembangin aja. Dari ini semua baru kalian pikir, kalau ini sampai 10 kali loss berturut-turut gak pernah profit, berarti kan ada yang janggal, berarti ada yang salah secara metode kalian ada yang salah dan cukup diperbaiki. Kalau misalnya nih ternyata 6 kali win, berarti 4 kali loss, ini masih bisa menang nggak Bang? Bisa, karena kita akan berbicara nanti risk and reward. Tapi kalau metodenya itu misalnya udah 3 kali win terus 7 kali loss, ini sebenarnya secara RR tuh bisa kalau RR-nya besar, tapi kan ngapain gitu ya. Ini aja udah agak nggak masuk gitu ya. Kita ambil contoh sekali trade berarti 10%, 300 win. Nah, di sini kita harus main RR, teman-teman. Kita ngomongnya metode kita ini 6 kali win, 4 kali loss dari 10 kali trade ya. RR minimal 1/2, teman-teman.
Nggak boleh 1:1. Kalau misalnya 1:1, kita tetap win 2 kali. Tapi grow-nya nggak seberapa teman-teman ya. Tapi kalau kita RR-nya 1:2, itu grow-nya tuh kerasa. Karena ingat di awal kita mau mengembangkan akun untuk jangka panjang, bukan lagi kita cari besar-besaran profit di sini teman-teman. Nah, di sini juga ada RR biasanya 1:3 sampai seterusnya. Yang paling standar itu minimal ini teman-teman. Dengan kita bisa menerapkan ini dan secara konsisten, menurut gue sih udah bagus. Gak usah harus gede-gede banget gitu ya. Gede bagus, tapi agak susah ya. Apalagi kita masih bertahap. Karena untuk menahan posisi yang lagi running itu memang agak susah dan butuh waktu. Gue selalu saranin 1-2 aja dulu. Kalau misalnya kita ngomongnya 6 kali win, sama dengan kita 6 kali 2. Winnya kita tuh 12. Tapi kita loss 4 teman-teman. Berarti ini dikurang 4 teman-teman. 8. Kalian masih win. Artinya kalau kalian open posisi nih dengan RR 1:2 di sini kan berarti 600, di sini 600, sini 600. Ujung-ujungnya profit kalian sekitar 8 lah dari total semuanya. Nah, kalau 1:3 ya lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya 3 kali win, 7 kali loss, itu gimana? Kalau kalian winnya cuma 3 kali, 1:2 lah kita ngomong. Berarti winnya itu 3 dikali 2, 6. Loss kalian 7. Ini masih minus teman-teman, min 1. Makanya gue bilang kalau metodenya udah seperti ini, di skip aja. Harusnya dengan kalian sudah tahu 6 kali kalian akan win, kita memang nggak tahu kepastian di market, tapi setidaknya kita sudah tahu dari probabilitas, dari hasil backtest dan sebagainya, lebih banyak winnya. Harusnya kalian lebih tenang lagi tradingnya, karena kalian punya 10 kesempatan dengan perhitungan kira-kira gua akan menang 6 kali, RR minimal 1:2. Harusnya kalian sudah aman. Jadi mindset kalian tuh harus benar. Jadi psikologi kalian dalam trading itu tidak keganggu kalau nanti dia floating dan sebagainya. Kebanyakan orang tidak memperhitungkan ini. Misal nih, ini loss. Padahal nanti di sini-sini dia win. Dia udah cemas teman-teman. Jadi dia rubah SL, dia rubah lagi yang sudah di plan di awal. Kan ujung-ujungnya jadi kacau di belakang. Kayak gue bilang, pertama kalian harus tahu dulu modalnya berapa. Terus deponya wajib berapa persen, yang kalian sisakan berapa persen. Baru dari yang kalian depositkan, kalian bagi menjadi berapa. Dari yang kalian bagi ini, kalian harus tahu metode kalian itu berapa probabilitasnya, berapa akurasinya, dari berapa kali trade dan berapa kali loss, RR-nya berapa. Hitung tuh. Kalau hitungannya masih win, berarti kalian tenang aja. Kebanyakan trader punya 10 juta, depo 10 jutanya. Loss ya udah pusing. Dia salahkan trading itu, dibilang nggak bagus lah, dibilang judi lah, apalah. Dan ya memang dianya aja nggak bener. Dianya nggak tahu money management ini. Karena pada dasarnya bisnis itu semua pasti ada perhitungannya. Kalau kalian bisa terapin hal ini dan kalian tahu metode kalian winnya berapa dan RR dan sebagainya, dan akumulasinya masih win, ya menurut gua kalian akan tetap jalan. Dan kalian tidak akan pernah takut lagi yang namanya trading atau open posisi, mau dia loss mau dia profit, karena kita akan berbicara akumulasi. Kalian bisa belajar metodenya di online course gua, akses aja linknya di bawah. Kalau nanti modal kita sudah besar nih bang, modal kita misalnya sudah 100 juta, terus di sini sudah 1M, cara mainnya udah beda lagi. Nanti itu kita bahas mungkin di video selanjutnya. Oke, itu tadi penjelasan gua mengenai gimana cara kita mempertahankan modal yang kita punya, bahkan kalau bisa menjadi lebih besar lagi. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa bantu like. Kalau kalian memiliki pertanyaan atau masukan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di-share ke yang lain agar yang lain dapat belajar dari channel ini. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.